Bab 231, Mengunjungi Guru. Angin utara bertiup kencang, dan dedaunan kuning sesekali berguguran di dekat kakiku. Zhu Ping'an menyampirkan tas sekolahnya ke tubuhnya dan meninggalkan pintu sisiran dari rumah Li. Namun, matahari di barat masih menggantung di langit saat ini, dan masih ada waktu sebelum matahari terbenam. Zhu Ping'an memeriksa arah sedikit dan berjalan menuju mentornya, rumah Tuan Tua Sun. Rumah mentornya terbuka seperti biasa. Zhu Ping'an merapikan pakaiannya dan memasuki rumah Tuan Tua Sun. Hanya ada istrinya di keluarga, dan mentornya Sun Laofuzi masih mengajar di sekolah di lereng bukit. Jadi setelah Zhu Ping'an menyapa istrinya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan pergi ke lereng bukit. Sejak Zhu Ping'an memenangkan ujian kekaisaran, sekolah swasta Tuan Tua Sun menjadi semakin terkenal. Beberapa keluarga kaya membayar banyak uang untuk mempekerjakan guru Sun sebagai guru bagi anak-anak mereka, tetapi mereka semua ditolak oleh guru Sun sebagai lelucon. Selain itu, banyak orang dari kota lain datang ke sini untuk mengajar anak-anak mereka kepada Tuan Tua Sun menyambut baik pelajaran guru lama, namun mereka harus menyelesaikan sendiri masalah makanan dan akomodasi. Beberapa orang sudah menyerah karena jaraknya terlalu jauh, namun masih ada beberapa orang yang membeli real estate di dekatnya, hanya agar mereka bisa mendapatkan properti tersebut. Anak-anak dapat tinggal di ruang belajar Tuan Tua Sun di sekolah swasta. Zhu Ping'an mendaki lereng bukit dan melewati hutan bambu. Sekolah swasta berada tepat di depannya. Saya sudah lama tidak bertemu Anda. Sekolah swasta jauh lebih besar dari sebelumnya dan kondisinya jauh lebih baik. Di sekolah swasta, Tuan Tua Sun sedang memimpin anak-anak melafalkan Analects of Confucius. Suara bacaan anak-anak yang merdu terdengar nyaring dan jelas di telinga, seperti angin musim semi. Seorang pria murah hati, tetapi seorang penjahat selalu khawatir. Anak-anak yang lebih kecil di kelas berada di barisan depan, dan yang lebih tua, seperti Zhu Pingjun dan yang lainnya, berada di barisan belakang. Setelah Guru Sun memimpin anak-anak membaca 4 buku dan 5 buku klasik, dia pergi ke belakang dan menjelaskan komposisi berkaki 8 kepada beberapa orang di depan Zhu Pingjun dan yang lainnya. Menulis berkaki 8 adalah tentang menulis kontemporer, dan menulis adalah untuk masa kini. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan tidak berpegang pada cara-cara lama. Rambut Tuan Tua Sun telah memutih, tetapi dia masuk semangat yang baik, tangan dan kakinya kuat, dan wajahnya cerah, penuh energi. Zhu Ping'an berdiri dengan tenang dan penuh hormat di depan pintu. Tidak mengganggu ajaran guru. Anak-anak yang duduk di barisan depan tidak tahan dengan kesepian. Ketika mereka melihat keluar, mereka menemukan Zhu Ping'an berdiri dengan hormat di depan pintu. Mereka memandang Zhu Ping'an dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan kakak laki-laki yang berdiri di depan pintu, jadi dia menatap Zhu Ping'an dengan mata besarnya dengan rasa ingin tahu. Setelah Guru Sun menjelaskan esai 8 bagian kepada Zhu Pingjun dan yang lainnya, dia meninggalkan esai 8 bagian untuk mereka bawa ke kelas besok. Ketika Tuan Tua Sun berbalik untuk memeriksa dikte anak-anak, dia menemukan Zhu Ping'an berdiri dengan hormat di depan pintu. Para siswa telah bertemu dengan gurunya. Zhu Ping'an mengulurkan tangannya ke depan. Tangan kanan sedikit ditekuk, tangan kiri menempel padanya, dan lengan digerakkan dari dahi ke dada. Pada saat yang sama, tubuh bagian atas membungkuk 45 derajat untuk memberi hormat kepada guru matahari. Baiklah, baiklah. Tuan Tua Sun mengelus janggutnya dan mengangguk, dan sangat puas dengan Zhu Ping'an. Saya mengganggu pengajaran guru saya. Saya harap Anda memaafkan saya. Melihat para siswa di sekolah dikejutkan oleh suaranya yang menyapa guru di depan pintu, Zhu Ping'an mau tidak mau meminta maaf kepada gurunya. Tidak apa-apa. Titik petik 2. Tuan Tua Sun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu memimpin Zhu Ping'an ke depan dan memperkenalkan kepada para siswa di sekolah swasta. Ini adalah kakak laki-laki Zhu Ziyu yang sering kamu bicarakan. Anak-anak di sekolah swasta sama seperti grupi modern. Mereka sangat kagum dan menanyakan pertanyaan kepada Zhu Ping'an. Setelah Zhu Ping'an menjawab pertanyaan mereka, mereka semua tampak seperti telah meminum 2 ons anggur mereka. Diperkirakan tahun depan jumlah siswa di sekolah swasta Tuan Tua Sun akan bertambah.
Sistem lembah sekolah yang diusulkan oleh Zhu Ping'an akan diterapkan di desa Xiahe tahun depan anak-anak bersekolah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa kali, Ziu, terserah padamu untuk menjelaskan kalimat ini kepada juniornya. Tuan Tuasun menstabilkan ketertiban di sekolah swasta. Dia memberikan podium kepada Zhu Ping'an dan meminta Zhu Ping'an menjelaskan analeks ini kepada siswa yang penasaran di sekolah swasta. Baru saja, Guru Sun memimpin anak-anak membaca Analects of Confucius, seorang pria murah hati, tetapi seorang penjahat selalu khawatir. Guru Sun meminta Zhu Ping'an untuk mengajarkan Analects kepada para siswa, di satu sisi, untuk memuaskan keingintahuan para siswa. Di sisi lain, kami juga ingin memeriksa situasi pekerjaan rumah Zhu Ping'an baru-baru ini. Pria itu murah hati, sedangkan penjahat selalu khawatir. Orang yang murah hati berpikiran luas, orang yang sering khawatir sering kali khawatir. Kalimat ini berarti pria berwawasan luas dan tenang. Penjahat sibuk. Dia kekhawatiran tentang untung dan rugi. Oleh karena itu, mulai sekarang, kita semua harus bersikap sopan. Zhu Ping'an berdiri di depan, dengan tenang menjelaskan kalimat ini kepada siswa di sekolah swasta dengan istilah sederhana. Kakak senior Ziu, apa itu pria sejati? Seorang anak di bawah bertanya dengan pipi terangkat. Seorang pria tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan di dalam hatinya. Zhu Ping'an tersenyum tipis. Apakah sesederhana itu? Anak itu bingung. Mendengar hal tersebut, Zhu Ping'an tidak bisa menahan tawa. Ini terlihat seperti adegan di The Analects. Saat itu, seorang siswa bernama Sima Niu juga berbicara dengan Konfusius seperti ini. Kemudian Zhu Ping'an menggabungkan penjelasan Yu dan pada bagian ini dalam forum 100 sekolah modern, digabungkan dengan penjelasan guru Zheng dan pemahamannya sendiri untuk menjelaskannya dengan bahasa yang lugas dan mudah kepada anak-anak di sekolah swasta. Karena memanfaatkan ratusan forum, anak-anak di sekolah swasta mendengarkan dengan penuh semangat Tuan Sun, yang duduk di belakangnya, mau tidak mau menganggukkan kepalanya, matanya berbinar, dan dia sangat puas. Zhu Ping'an, seorang murid. Ini adalah kemampuan untuk memahami keseluruhan Analects of Confucius. Ziho, kamu akan pergi ke ibu kota untuk diperlakukan sebagai guru. Setelah Zhu Ping'an selesai berbicara, Guru Sun berkata kepada Zhu Ping'an. Maksud kalimat ini adalah saya menaruh harapan besar kepada Anda untuk mengikuti ujian di Beijing kali ini. Mendengar ini, Zhu Ping'an sedikit tersanjung. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, ketika Zhu Ping'an pergi untuk mengikuti ujian provinsi, Tuan Tuasun tidak terlalu berharap pada Zhu Ping'an. Tuan Tuasun juga tidak mengatakan itu. Dia menyemangati saya dengan matanya, kali ini saya pergi ke ujian kekaisaran untuk bersaing dengan talenta terbaik di negeri ini. Siswa harus bekerja keras dan memenuhi harapan guru mereka. Zhu Ping'an membungkuk panjang dan berjanji pada Guru Sun bahwa dia akan bekerja keras untuk tidak mengecewakannya. Tidak lama kemudian, matahari terbenam berwarna merah cerah menyinari sekolah swasta melalui jendela, dan awan putih besar di langit jauh membakar separuh langit seperti api di bawah pancaran sinar matahari terbenam. Sepulang sekolah, Zhu Ping'an mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Tuasun, lalu dia dan Zhu Pingjun berjalan melewati jembatan papan tunggal menuju desa Xiahe seperti biasa. Saudaraku He, setelah tahun baru Imlek, aku akan ke Tongsheng untuk menjalani ujian. Kata Zhu Pingjun tiba-tiba sambil berjalan di jalan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kemudian adegan pamannya Zhu Souren dan Zhu Pingjun pergi ke ujian Tongsheng muncul di benak Zhu Ping'an. Saya berharap saudara Jun memulai dengan sukses. Zhu Ping'an berkata dengan tulus sambil menatap Zhu Pingjun. Haha, kamu juga berpikir begitu, dan menurutku aku akan lulus. Zhu Pingjun menyeringai, dan kemudian menjadi sedikit khawatir. Bagaimana menurutmu jika aku lulus dan ayahku belum lulus? Wajah ayah. Ah, petik 2. Yah, kamu memang sedang memikirkan banyak hal. Karena dia harus berangkat ujian beberapa hari lagi, Zhu Ping'an telah menulis bait di rumah selain membaca hari-hari ini. Selama tahun baru Imlek, bait juga digunakan di rumah sendiri tahun ini, dan rumah calon ipar laki-laki tertua saya juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Saya ingin menulisnya sendiri. Selain itu, kakak laki-laki tertua saya juga perlu menggunakan bait ketika dia menikah. Jadi Zhu Ping'an menulis bait di rumah beberapa hari ini.
Bait untuk menyambut tahun baru. Suara petasan mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang lama, dan bunga plum merah yang mekar menyambut tahun baru. Keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia, kedamaian dan musim semi sepanjang tahun. Menerima keberuntungan dan semuanya sejahtera, dan pintu menyambut kekayaan dan kemakmuran. Tulis dalam kegembiraannya, Zhu Ping'an juga menuliskan namanya di bait festival musim semi dengan cara yang lucu. Negara ini makmur, keluarga sejahtera, negara sejahtera, tua dan muda selamat, dan tua dan muda selamat. Tentu saja, ada juga bait-bait yang perlu dipasang ketika sang kakak menikah. 1 abad cinta telah mengikat kedua hati, dan pernikahan 1000 mil diikat oleh seutas benang. Petik 2. Awan keberuntungan mengelilingi batu giok dan burung phoenix bergabung dengan dinasti Qin dan Jin, dan udara ungu naik untuk merayakan dan membuat lagu baru. Bait untuk kakak laki-laki tertua saya, ibu saya, Nyonya Chen, datang dengan membawa keranjang jahit. Dia mengambil seikat mantel dan membandingkannya dengan Zhu Ping'an, lalu memotongnya 2 kali dengan gunting, lalu duduk di samping untuk membuatkan baju baru untuk Zhu Ping'an. Bu, ibu telah membuatkanku 2 set pakaian baru, yang cukup untuk dipakai. Zhu Ping'an meletakkan kuasnya dan merasa kasihan pada ibunya, Nyonya Chen, yang telah membuatkan pakaian untuknya selama berhari-hari, dan kegelapan, lingkaran muncul di bawah matanya. Apa yang kamu tahu? Kamu akan berada di kaki kaisar. Bagaimana kamu bisa berhasil tanpa beberapa set pakaian baru? Kamu tidak bisa membiarkan orang meremehkanmu. Ibu Chen sambil memasang jarumnya di depan matahari, memberitahu Zhu Ping'an beberapa hal yang harus diperhatikan saat keluar. Bu, biarkan aku memasangkan jarumnya. Melihat ibunya Chen gagal memasangkan jarum setelah beberapa kali mencoba, Zhu Ping'an meletakkan kuas di atas batu tinta, mengambil jarum dan benang dari tangan Chen, menghadap matahari di luar pintu, dan segera pakai lalu serahkan pada Chen. Nyonya Chen mengambil jarum dan benang, sangat puas, dan mulai menjahit di bawah sinar matahari yang hangat. Setelah bekerja beberapa saat, Chen akan menusuk rambutnya dan menggosoknya 2 kali sebelum melanjutkan menjahitnya. Di bawah terik matahari, pakaian dijahit rapi dan dijahit halus. Ibarat sisik ikan, memastikan pakaian awet dan kuat. Benangnya ada di tangan seorang ibu yang penuh kasih sayang, dan pakaiannya ada di tubuh pengembara. Sier, apa yang kamu tulis? Ketika Chen sedang membuat prototipe besar dari pakaian itu, dia melihat Zhu Ping'an masih menulis bait. Lalu dia bertanya, saya sedang menulis bait. Ini untuk kakak laki-laki tertua saya ketika dia menikah. Setelah mendengar ini, Nyonya Chen menjadi tertarik dan berkata kepada Zhu Ping'an. Bagaimana dengan babi? Tulislah bait untuk kakak laki-laki tertua Anda dan istrinya di ruang pernikahan mereka. Jangan lupakan ibumu ketika Anda menikahi seorang anak perempuan, hukum. Ya, Jiang masih tua dan pedas. Zhu Ping'an tentu saja harus menuruti perintah ibunya. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia menulis bait. Saat kamu menikahi seorang istri, jangan lupakan ibumu. Kebahagiaan akan bertahan selamanya. Membaca bait itu, katanya dia sangat puas dan meminta Zhu Ping'an membuat tanda kecil pada bait itu dengan kuas. Ketika saatnya tiba, dia akan menggantungkan bait itu di pintu kamar pernikahan kakak tertuanya Zhu Pingchuan. Melihat tatapan serius Nyonya Chen, Zhu Ping'an mau tidak mau ingin berkata, ibuku perkasa. Saat kamu menikah, kamu harus memasang kuplet seperti ini. Setelah melihat Zhu Ping'an menandai kuplet tersebut, Nyonya Chen memberikan instruksi lagi kepada Zhu Ping'an. Nak, aku akan memposting beberapa lagi jika waktunya tiba, kata Zhu Ping'an sambil tersenyum pengecut. Ibunya, Chen, terhibur dengan penampilan Zhu Ping'an yang berkaki anjing. Dia mengulurkan jarinya dan menepuk kepala Zhu Ping'an, dan berkata sambil tersenyum, saya bermulut manis sejak saya masih kecil, tapi saya belum bisa menjadi bugar sejak saya terpilih. Zhu Ping'an tersenyum naif. Sepertinya ibu harus mencari istri untuk menjagamu. Itu akan menyelamatkanmu dari keadaan formal sepanjang hari. Kalau begitu kamu harus mencarikan yang cantik untuk putramu. Zhu Ping'an mengira Chen sedang bercanda, jadi dia berkata sambil tersenyum tanpa menganggapnya serius. Baiklah, aku akan mencarikanmu menantu perempuan yang cantik seperti peri.
Nyonya Chen memikirkan Li Su dari desa Sanghe. Gadis kecil itu secantik peri, jadi dia berkata sambil tersenyum. Seperti peri, bukankah itu hanya lelucon? Zhu Ping'an tidak menganggapnya serius. Sore harinya, Ayah Zhu mengendarai gerobak sapi pulang dari kota Kaoshan. Jauh dari sana, dia mendengar lonceng di leher lembu hitam besar itu. Ibunya, Nyonya Chen, meletakkan jahitannya segera setelah dia mendengar bel. Segera keluar. Ayah, apakah kamu membelinya kembali? Ibu Chen bertanya di luar pintu sebelum dia bisa meraihnya. Apa yang ibu ingin ayah belikan? Dia menganggapnya serius. Anda harus tahu bahwa meskipun ibu saya mencari uang Ayah Zhu untuk mengemudikan mobil, dia akan menunggu sampai Ayah Zhu masuk. Sekarang, sebelum Ayah Zhu masuk, ibunya, Nyonya Chen, keluar. Zhu Ping'an sedikit penasaran. Membelinya kembali. Suara Ayah Zhu terdengar dari luar pintu, dengan perasaan meminta pujian. Sapi hitam besar membunyikan bel dengan sangat keras. Dulu, sapi hitam besar tidak pernah membunyikan bel dengan gembira ketika dia sampai di depan pintu rumah. Suara kuda meringkik tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Mungkinkah seseorang akan datang? Zhu Ping'an berjalan keluar gerbang dengan rasa ingin tahu, dan kemudian melihat Ayah Zhu berbicara dengan ibunya Chen di depan pintu. Ada seekor kuda hitam diikat di sisi gerobak sapi. Dibandingkan dengan Lu, kelinci merah, dan kuda bagus lainnya, orang ini memiliki perasaan dejavu. Kuda hitam itu tingginya sekitar 1,2 atau 1,3 meter, tidak tinggi sama sekali. Dia memiliki rambut hitam dan surai yang sangat panjang, dan dia tidak terlihat terlalu tampan. Seikat rambut rontok dari kepala kudanya dan dibelah ke samping, menutupi separuh matanya, pendek dan kemunduran sepenuhnya disebabkan oleh kuda-kuda yang tergantung di kawat. Banteng hitam besar itu sedikit tidak bersahabat dengan kuda hitam itu, dan terus menggoyangkan lonceng di lehernya sebagai demonstrasi. Kuda hitam dengan sutra gantung itu masih sedikit sombong. Kepala kuda itu menoleh dan lubang hidungnya menghadap ke atas, mengabaikan provokasi banteng hitam besar itu. Ayah, berapa harga kuda ini? Ibu Chen bertanya. 10 tael perak. Pastor Zhu melepaskan ikatan kuda hitam dari kereta dan merapikan surai kuda hitam itu. Di mana 10 tael itu? Ibu Chen merasa sedikit sedih. 10 tael perak itu hampir sama dengan penghasilannya setahun sebelum keluarganya berpisah. Ini adalah seorang kenalan. Jika itu orang lain, biayanya akan lebih dari 1 tael. Ayah Zhu menjelaskan tanpa ragu-ragu untuk menerima pujian. Benarkah? Ketika dia mendengar bahwa harganya lebih dari 1 tael lebih murah daripada yang lain, ibunya Chen sedikit senang. Dia melihat ke arah kuda hitam di samping dan berkata dengan puas, "Yah, alangkah baiknya memiliki ini kuda, Cr. Akan lebih mudah pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian." Petik 2. Alangkah baiknya jika memiliki kuda ini. Akan lebih mudah bagi Cr untuk pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Ternyata ibunya meminta Pastor Zhu membelikan kuda ini untuk dirinya sendiri guna mengikuti ujian di Beijing. Hembusan angin utara meniupkan debu di tanah dan meniupkannya ke Zhu Ping'an. Angin di musim dingin terasa seperti angin musim semi yang menerpa wajahnya, penuh kehangatan. Bab 232, Pemilik Mobil. Lihatlah sepotong kulit dari kejauhan, dan lihatlah 4 kuku dari dekat. Setelah memasuki halaman, Ayah Zhu memberitahu Zhu Ping'an cara memilih kuda sambil mengikat kuda hitam. Tentu saja, ini yang didengar Ayah Zhu. Keluarga Zhu yang lama tidak pernah membeli kuda selama ini. Namun, Pastor Zhu jelas telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dan setidaknya kuda hitam ini tampak sangat kuat. Setelah Ibu Chen melihat kuda hitam itu, dia pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Hari ini, Pastor Zhu kembali lebih awal setelah mengikat kuda hitam itu, dia memberi makan sapi hitam besar dan air, tapi melenguh penuh semangat ke arah kuda hitam itu, seolah ingin pamer. Kuda hitam yang membunuh kuda itu meremehkan pamer banteng hitam besar itu. Dia mengayunkan ekor kudanya dan berputar mengelilingi pilar, sepertinya dalam ritme yang bagus. Setelah memberi makan sapi hitam besar, pandai besi dari desa datang ke rumah Zhu membawa sebuah kotak besar. Ayah Zhu telah membuat janji ketika dia membeli seekor kuda di kota kuda yang baru dibeli.
Kuda hitam ini baru menginjak usia dewasa dan belum beralaskan sepatu. Pastor Zhu mengira Zhu Ping'an akan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian, dan dia mungkin harus mendaki gunung dan punggung bukit dalam perjalanan. Menaruh sepatu kuda di atas kuda hitam akan membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan medan. Tapal kuda adalah sepotong besi berbentuk tapal kuda yang dipaku langsung ke dalam sepatu kuda. Di tapal kuda terdapat kutikula yang tidak menimbulkan rasa sakit, seperti kuku manusia yang menebal. Fungsinya untuk mencegah kuda mengalami kausan berlebihan pada telapak kaki kuda saat berjalan dan berlari. Karena bagian bawah kuku kuda terdapat paku kuda yang berfungsi melindungi sepatu kuda. Secara alami, kuku kuda dapat melindungi kaki kuda. Namun bila orang menggunakan kuda, kausan pada kuku kuda seringkali lebih besar dibandingkan pembaharuan alami, dan sepatu kuda dipesan. Hal ini untuk melindungi kaki kuda agar kuda dapat berjalan di tanah datar dan leluasa bergerak di berbagai medan. Saya membuat pelana ini ketika saya tidak ada pekerjaan, jadi saya pikir itu adalah hadiah untuk Ping An Lang. Pandai besi mengeluarkan pelana dari kotak, meletakkannya di punggung kuda hitam, dan kemudian menunjukkan caranya melakukan sesuatu metode mengencangkan pelana. Terima kasih Paman Sun, tapi keponakan, aku tidak bisa membiarkanmu menyia-nyiakan waktumu. Zhu Ping'an mengucapkan terima kasih, namun tetap ingin memberikan uang. Pastor Zhu juga orang sungguhan dan berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan Iron Smith Sun bekerja dengan sia-sia. Anda juga harus memberikan uang. Jika kamu bersikeras memberiku, maka aku akan memakai sepatu kuda itu. Pandai besi Sun menggelengkan kepalanya dan menolak berulang kali, bersikeras untuk tidak menerima pembayaran sebagai alasan untuk tidak memakai sepatu kuda itu. Bagaimana itu bisa dilakukan? Anda harus membayar bahan-bahan yang harus dibayar. Ayah Zhu tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur. Setelah Tie Jiangsun menolak beberapa saat, dia setuju. Meskipun kuda hitam sedikit membunuh Matt, ia sedikit membunuh Matt. Meskipun dia terlihat sedikit sombong, dia tetap merasa spiritual. Ketika Iron Smith Sun memasang pelana di atasnya, pria itu hanya menoleh dan melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan tidak terhuyung. Meski kuda hitam ini baru saja beranjak dewasa, namun nampaknya tidak menjijikkan bagi manusia, sehingga harusnya mudah untuk ditunggangi. Pandai besi Sun menemukan tumpukan sepatu kuda, paku, palu, pisau bengkok tajam, dan barang-barang rumah tangga lainnya berserakan dari kotak. Zhu Ping'an memandang tapal kuda itu dengan rasa ingin tahu. Bentuknya seperti mulut kecil dengan 7 lubang di sekelilingnya, 3 di kiri dan 4 di kanan. Memasang sepatu pada kuda hitam adalah pekerjaan yang sulit. Pandai besi Sun membungkuk dan berjongkok di tanah dengan bantuan ayahnya Su. Pertama, gunakan pisau yang melengkung tajam untuk memendekkan kuku kuda yang terlalu panjang, kemudian potong bagian tepi depan dan bagian dalam kuku kuda menjadi bentuk yang sesuai, lalu rapikan dengan kikir. Di sisi lain, gunakan api arang kompor untuk membunuh kuda hitam. Pilih 4 sepatu kuda dengan ukuran berbeda dan lemparkan ke dalam api arang untuk membakarnya menjadi merah. Kuda hitam yang membunuh Matt menjulurkan kepala kudanya untuk melihat semua ini dengan penuh rasa ingin tahu. Penasaran, orang ini terlahir dengan hati yang besar. Jika itu adalah kuda lain, ia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Pandai besi Sun menggunakan palu untuk segera mengetukkan tapal kuda tersebut ke jangkar besi, lalu menjepitnya dengan tang dan dengan cepat menekannya pada kuku kuda yang telah dipindahkan ayah Zhu, meninggalkan bekas, lalu melepaskan tapal kuda yang masih panas itu ke dalam air dingin dan meletakkannya di atas es dikatakan dapat meningkatkan ketahanan aus sepatu kuda. Tapal kuda yang sudah didinginkan kemudian diletakkan di atas kuku kuda yang telah diberi tanda. Gunakan palu untuk menancapkan paku secara diagonal. Paku ini dibuat khusus untuk menahan tapal kuda pada tempatnya. Pandai besi Sun bekerja keras untuk beberapa saat, dan akhirnya dia selesai. Keempat tapal kuda dipaku pada kuku kudanya. Kuda hitam Samate penasaran dan berulang kali menjulurkan kukunya untuk menginjak tanah. Tampaknya sangat nyaman. Keempat kukunya mengetuk tanah secara berirama, memantul ke depan dan ke belakang di sekitar tiang kayu. Wajah kudanya terangkat tinggi, dan sebagian rambut di kepalanya berkibar tertiup angin. Dia terlihat sombong dan lucu. Setelah mengantar Blacksmith Sun, ayah Zhu juga memberi makan kuda hitam makanan yang ditaburi air garam.
Kuda hitam makan dengan sangat gembira. Konon tidak ada yang aneh sama sekali dengan Samate Dark Horse. Dia sepertinya sudah familiar dengannya. Dia sepertinya sudah beradaptasi dengan rumah baru ini begitu dia masuk. Saya harus mengatakan bahwa orang ini memiliki hati yang besar. Setelah kuda hitam besar itu memakan pakan ternak, ayah Zhu menjaganya. Zhu Ping'an mencoba menunggangi kuda hitam itu dengan sanggurdi. Yah, itu agak berat. Kuda hitam Samate menoleh dan melirik makhluk malang yang menunggangi punggungnya, yang hanya bisa berjalan dengan 2 kuku, lalu menundukkan kepalanya dan terus memakan makanan ternaknya sendiri. Usai makan malam, ibunya, Nyonya Chen, bermalam dengan membuat bantalan pelana dari bulu kelinci dan kain kasar, agar Zhu Ping'an tidak perlu lagi duduk di atas pelana yang dingin saat cuaca dingin. Setelah membuat bantal, Ibu Chen mengikat bantal itu ke pelana dengan dasi dan memperbaikinya. Dia menyentuhnya dengan tangannya dan menemukan bahwa perasaan mewah itu hangat. Dia meletakkan pelana itu ke samping dan membiarkan Zhu Ping'an duduk di atasnya mencobanya. Hangat sekali, terima kasih ibu. Zhu Ping'an berkata bahwa pelana itu diletakkan di atas bangku dan dia duduk di atasnya untuk mencobanya, Nyonya Chen. Keesokan harinya, selain membaca, berlatih kaligrafi, dan menulis esai berkaki 8, Zhu Ping'an juga menjalani rutinitas sehari-hari lainnya, yaitu menaiki kuda hitam untuk berlatih menunggangi lereng Bukit Landai di bawah sekolah. Sebelum berlatih menunggang kuda, Zhu Ping'an menghabiskan setiap momen yang dimilikinya untuk berkomunikasi dengan kuda hitam yang sombong dan lucu ini, memberinya makan, minum, dan membelai rambutnya. Saya harus mengatakan bahwa orang ini memiliki hati yang besar. Setiap kali Zhu Ping'an membalikkan badan dan menunggangi kuda hitam tersebut, kuda hitam yang lucu itu selalu menoleh untuk melihatnya, lalu pergi. Saat kuda hitam itu melebarkan kukunya, Zhu Ping'an menarik kendali kudanya dan sedikit tak terkendali pada awalnya. Seimbang, berkat sadel dan sanggurdi, saya tidak akan terjatuh. Berbicara tentang memiliki kuda seperti itu, di zaman modern, ia dapat dianggap sebagai pemilik mobil. Zhu Ping'an dengan kaku menunggangi kuda hitam tersebut dan menertawakan dirinya sendiri mobil. Pada zaman dahulu, keinginanku terkabul. Terkikik, Zhu Ping'an, kamu seperti katak bodoh yang menempel di punggung kuda. Saat Zhu Ping'an sedang berlatih menunggang kuda dengan kaku, dia tiba-tiba mendengar cibiran seperti burung dari belakang. Bab 233 Mainkan Su. Hei, hei, hei. Suara ringkik kuda diiringi suara derap kaki kuda yang jelas terdengar di telingaku. Zhu Ping'an mendongak dan melihat seorang gadis muda yang gagah berani sedang menunggang kuda. Dia menyapu rerumputan seperti embusan angin. Dia dengan tepat mengendalikan kudanya untuk mengelilingi kuda hitam Zhu Ping'an dan samat tangan ramping. Dia mengangkat kuku kudanya dan berhenti di depan Zhu Ping'an. Kuda-kuda yang mengaum berdiri menghadap ke Kang, siap berlari kencang. Terkikik, Zhu Ping'an, apakah kamu siap menunggang kuda? Mata besar gadis itu tersenyum dan menawan, berair dan genit, dia berbalik dengan bijak, dan bibir kecilnya sedikit terangkat terbuka dan halus. 2 helai rambut di samping pipinya tertiup angin, menambah sedikit pesona menggoda. Dia mengenakan rok panjang slim fit untuk menunggang kuda, yang membuat pinggangnya terlihat ramping. Lapisannya disulam dengan bunga plum merah yang membuat kulit semakin cerah dan mulus. Gadis bau ini benar-benar kehilangan wajahnya yang membuat iri, tapi dia tetap tidak bisa dicintai seperti biasanya. Terima kasih. Zhu Ping'an menatap gadis berkulit gelap itu dan menjawab dengan ringan dengan sudut bibir terangkat. Gadis jahat Lisu cemberut karena terkejut, otaknya tidak bisa mengikuti ritmenya. Dia menertawakannya seperti katak bodoh, bagaimana dia masih bisa berterima kasih padanya. Pikiran Anda menjadi gila saat menunggang kuda. Kodok, nama ilmiahnya, kodok. Legenda mengatakan ada katak dan pohon salam di bulan. Kamu bilang aku mirip katak, bukankah kamu hanya ingin aku memenangkan gelar istana katak dan lulus ujian kekaisaran? Zhu Ping'an memandang gadis berhati gelap itu dan membangkitkan sedikit emosi. Dia tersenyum, mengerutkan bibir dan berkata, omong kosong. Siapa yang ingin kamu memenangkan gelar istana katak? Gadis jahat Lisu menatap tajam ke arah Zhu Ping'an dan membalas dengan mulut melotot. Mata Zhu Ping'an seolah menatap anak kecil yang nakal. Dengan senyuman masih di bibirnya,
dia menunggu Li Su selesai berbicara. Zhu Ping'an sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu lagi. Dia memandang gadis berkulit gelap itu dan berkata dengan heran. Oh, aku mengingatnya. Sepertinya seorang gadis tidak tahu malu mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan sarjana nomor 1 sejak dia masih kecil. Kamu selalu bilang aku mirip kodok, kalau kamu mendesakku untuk memenangkan hadiah pertama di Istana Katak, kamu tidak ingin menjadi istri kecilku. Petik 2. Bah, kamu murid, siapa yang mau? Jadilah istri kecilmu. Tak tahu malu, Katak. Aku ingin makan daging angsa. Begitu Zhu Ping'an selesai berbicara, gadis berperut hitam itu meraung malu dan kesal, dan dengan marah mengayunkan cambuk ke arah Zhu Ping'an, tapi akurasinya benar-benar buruk, dan dia sangat merindukannya. Melihat gadis licik itu melompat-lompat, Zhu Ping'an mengangkat sudut bibirnya dan bertanya kepada gadis licik itu. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Gadis licik itu mengepalkan tangan merah mudanya dan berteriak pada Zhu Ping'an, saya belum pernah mendengarnya, dan aku tidak ingin mendengarnya, idiot. Tapi jelas bukan karena kamu tidak ingin mendengarnya. Zhu Ping'an tidak mengatakan apapun. Ada pepatah yang mengatakan bahwa prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik, dan katak yang tidak mau makan daging angsa bukanlah katak yang baik. Zhu Ping'an memandang ke arah yang berhati gelap gadis itu dan tersenyum. Prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Mengapa kamu terdengar begitu mendominasi? Juga, apa maksud orang jahat ini ketika dia mengatakan bahwa katak yang tidak mau makan daging angsa bukanlah katak yang baik? Bukankah itu berarti kamu ingin menikah denganku? Kamu berani. Wajah Li Sujue panas dan dia melambaikan tanaman tunggangannya ke Zhu Ping'an. Cemberut. Saya berani. Zhu Ping'an memandang gadis jahat itu dan berhenti tersenyum. Mata Li Su membelalak. Mulut kecil itu terbuka menjadi bentuk O. Lalu aku mendengar. Zhu Ping'an tersenyum lagi, lalu berkata, tapi aku tidak mau, kamu bukan secangkir tehku. Aku berani, tapi aku tidak mau. Kalimat ini ibarat kupu-kupu di Pasifik yang mengepakkan sayapnya hingga menimbulkan tsunami yang menggemparkan bumi dalam sekejap. Pergilah ke neraka, dasar katak bodoh, dasar katak bodoh, dasar katak bau. Seolah-olah dia telah sangat terhina, gadis jahat Li Su mengayunkan cambuknya ke arah kuda hitam di bawah Zhu Ping'an yang menjulurkan wajah kudanya ke arah kuda hitam itu. Saksikan keseruannya. Sebuah cambuk, lalu kuda hitam itu dicambuk dengan suara meringkik yang panjang, dan mulai berlari dengan liar begitu ia mengangkat kukunya. Kuda hitam itu tergeletak sia-sia, merasa sangat tertekan. Terlebih lagi makhluk betina berkuku dua di belakangnya masih mengejar dengan cambuk, sehingga kuda hitam itu berlari kencang dan tidak teratur. Zhu Ping'an yang sedang bergoyang, dan terbentur di punggung kuda hitam itu merasa bisa saja terguling dari kudanya kapan saja, apalagi saat gadis berwajah gelap di belakangnya sedang mengejar kuda tersebut sehingga menyebabkan kuda hitam itu berlari kencang dan terhuyung-huyung, setiap naik turun atau berbelok tajam. Zhu Ping'an semakin gugup, memegang erat cincin besi di pelana dengan kedua tangannya berkeringat. Kodok Zhu Ping'an, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Gadis jahat itu memandang Zhu Ping'an yang menempel di punggung kuda karena malu. Dia tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya, dan dengan sengaja menoleh ke arah hentikan Zhu Ping'an. Di depan kudanya, sambil memegang kendali di satu tangan, dia mengayunkan cambuknya dengan tajam ke udara. Kuda hitam itu ketakutan dan tiba-tiba berbalik, Zhu Ping'an di atas kudanya juga terguncang dan muntah-muntah. Namun, suara muntah ini juga terdengar oleh gadis jahat itu, dan tawa Li Su menjadi semakin ceria. Begitu saja, gadis jahat itu sering melambaikan tanaman tunggangan, lalu terkikik saat melihat Zhu Ping'an menabrak kuda dengan canggung. Nona, tunggu aku. Pelayan kecil Baozi memeluk bantal dan terengah-engah. Dia berlari menaiki lereng bukit, tetapi istrinya melaju dari rumah terlalu cepat, jadi dia tidak bisa mengejarnya. Kemudian, dia menatap dengan heran pada wanita mudanya yang menyiksa katak itu. Setelah sekitar 10 menit, Zhu Ping'an secara bertahap beradaptasi dengan ayunan dan benturan kudanya, dan secara bertahap menjaga keseimbangan dengan gerakan kuda hitam tersebut. Paha dan lututnya secara alami rileks dan bersandar pada pelana, dengan telapak kakinya di atas sanggurdi,
juga perlahan mempelajari gerakan gadis berkulit gelap menunggang kuda, memegang kendali kuda dengan kedua tangan, menjepit kuda dengan betis, lutut dan paha bagian dalam, mencondongkan tubuh ke depan, mengikuti ritme lari kuda. Kemudian, terasa semakin halus dan alami. Gadis jahat itu menunggangi kudanya dan mencibir keterampilan menunggang katak Zupingan dari waktu ke waktu. Kemudian dia tertawa dan mencibir, lalu dia merasakan ada yang tidak beres. Nah, bagaimana orang jahat ini bisa menguasai dasar-dasar menunggang kuda begitu cepat? Saya pikir dia masih bisa menertawakannya. Lambat laun, Zupingan mampu memahami arah dan kecepatan lari kuda hitam tersebut. Tak butuh waktu lama, lereng bukit itu menjadi arena adu dua ekor kuda, satu demi satu, kiri dan kanan. Kau mengejarku, diiringi suara keduanya yang sesekali bertengkar, seperti kupu-kupu yang berlama-lama. Nona, ayolah. Ah, aku sudah melampauinya. Nona sungguh luar biasa. Ada juga seorang pelayan pemandu sorak di lereng bukit, mengayunkan tinjunya seolah-olah dia sedang menunggang kuda. Kuda hitam yang membunuh kuda tersebut jauh kalah dengan kuda merah yang ditunggangi gadis gelap itu. Namun karena letaknya yang landai, kuda tersebut sulit mencapai kecepatan maksimalnya, sehingga kedua orang tersebut saling kejar-kejaran. Secara keseluruhan, tetaplah gadis berkulit gelap yang ingin menungganginya. Ini lebih baik dari Zupingan, tapi mengingat Zupingan baru saja belajar menunggang kuda, perbedaan ini tidak ada apa-apanya. Untuk sesaat, kedua kuda yang berlari kencang itu tampak seperti anak laki-laki dan perempuan emas. Bab 234 Cijia. Hawa dingin yang membekukan memaksa dinasti Qing untuk mempersembahkan korban, dan diadakan perjamuan di Jiaping. Apa tujuan hatiku? Agar aku bisa menghibur perasaanku. Pada hari ke-8 bulan ke-12 lunar, di tengah musim dingin, ketika bumi sangat dingin, Zupingan menaruh anggur dan daging di atas meja di rumah untuk menyembah dewa dan leluhur, dan berterima kasih kepada dewa dan leluhur atas berkah mereka. Pagi-pagi sekali, ayah Zu membawa Zupingan dan kakak tertuanya Zupingan ke rumah tua dengan membawa anggur dan persembahan daging. Setelah mengumpulkan kakek, paman, dan lainnya, mereka pergi ke aula leluhur untuk memberi penghormatan kepada mereka nenek moyang. Aula leluhur keluarga Zu sekarang sangat megah. Batu tiang bendera di pintu masuk berkibar dengan bendera yang dikibarkan oleh Zupingan aula leluhur keluarga Zu. Mereka dengan hormat akan memberi penghormatan kepada kakek mereka. Saya berdiri dengan bangga di depan pintu. Ketika saya memberi penghormatan kepada leluhur saya, kakek saya merasa seolah-olah keluarga Zu telah menghasilkan banyak uang di tangan saya. Pada saat Zupingan dan ayah serta saudara laki-lakinya kembali ke rumah, ibunya, Chen, telah memasak sepanci bubur 8 harta yang sangat harum menggunakan nasi, millet, kacang merah, kacang tanah, biji teratai, kurma merah, jamur yang dipetik dari pegunungan, beras ketan, kacang hijau dan bahan lainnya. Ada pepatah di desa Siahe bahwa setelah bubur laba dibuat, sebaiknya diberikan kepada kerabat dan teman secepatnya. Harus sebelum tengah hari, dan semakin cepat semakin baik beri aku semangkuk, aku akan memberikannya padamu. Semangkuk mungkin berarti meraih banyak uang. Zupingan dan kakak tertuanya Zupingcuan diperintahkan oleh ibu mereka, Nyonya Chen, untuk mengantarkan bubur 8 harta dari rumah ke rumah, hampir ke seluruh desa. Setelah mengantar kerabat dan teman, Zupingan dan keluarganya duduk untuk makan bubur nasi. Karena ibunya, Chen, memasak terlalu banyak, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan sisanya dalam 1 atau 2 hari tidak masalah. Ada baiknya jika ada sisa. Sisa berarti akan ada lebih dari cukup setiap tahun. Ya, pertanda baik. Berbeda dengan suasana pesta di keluarga lain, setelah makan bubur 8 harta, suasana di keluarga Zu menjadi sedikit sedih. Hari ini adalah festival laba, dan juga hari ketika Zupingan meninggalkan rumah dan bergegas ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Chen meletakkan banyak barang di punggung kuda hitam itu, menyebabkan dia sering menoleh ke belakang. 1 paket besar dendeng babi kering udara memiliki berat lebih dari 30 kg. Ini disediakan oleh Chen untuk memuaskan rasa laparnya ketika dia khawatir Zupingan tidak dapat menemukan apapun untuk dimakan di hutan belantara dalam perjalanan ke Gunung Huangshan. Dendeng babi kering sebagian besar adalah dendeng babi.
Ada sejumlah kecil dendeng daging kelinci. Dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 kg daging untuk menghasilkan 1 kg daging kering. Nyonya Chen menghabiskan hampir 100 kg daging. Karena suhunya sangat dingin, makanan bisa disimpan lebih lama. Nyonya Chen juga khusus menggoreng banyak pancake untuk Zupingan, dan memasukkannya ke dalam tas di punggung kuda hitam Samat. Untuk makanannya juga ada beberapa buah-buahan kering, serta acar mentimun Chen dan sayuran lainnya untuk dimakan Zupingan. Ruang kosong itu adalah tempat tidur, pakaian, del. Ibu Chen membuatkan 5 set pakaian untuk Zupingan, ditambah sekantong besar pakaian ketat, del. Ayah Zhu mengikatnya di kedua sisi kuda hitam, sehingga dia tidak bisa memakainya. Mempengaruhi pengendaraan pelana. Sedangkan untuk panduan jalan, sertifikat ujian, sertifikat kualifikasi, del, Zupingan mengaturnya sendiri. Uang kertas yang dibawanya berserakan dan dijahit ke bagian dalam pakaiannya oleh Chen. Ada juga uang kertas kecil dan perak berserakan yang dibawa Zupingan. Tentu saja yang sangat diperlukan adalah papan kayu hitam. Saya sudah terbiasa saat berlatih kaligrafi. Ayah Zhu membuat kuas baru dari ekor sapi hitam besar, dan Zupingan juga membawanya. Selain itu, saya juga membawa banyak kebutuhan sehari-hari lainnya ke sana kemari, antara lain jamu yang khusus dibawa Ayah Zhu ke kota untuk meminta apotek mempersiapkan pencegahan berbagai penyakit, serta obat-obatan untuk mengobati gigitan ular dan gigitan binatang, emas, obat luka, del. Kakak tertua Zhu Pingchuan juga pergi ke toko pandai besi di kota untuk membuat belati yang sedikit lebih panjang agar Zupingan dapat mempertahankan diri. Dia merancang gantungan di pelana, meletakkannya di pelana, dan menutupinya dengan tikar. Sier, tidak peduli seberapa banyak yang kamu lakukan. Bawalah 50 tael uang kertas perak. Ketika ibunya, Nyonya Chen, sedang mengemasi barang-barang Zupingan, dia khawatir Zupingan tidak punya cukup uang. Jadi dia ingin memberi Zupingan 50 tael perak. Zupingan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, dan tersenyum untuk menghibur ibunya. Nyonya Chen, Bu, tidak perlu. Ya, saya sudah membawa lebih dari 100 tael perak. Cukup, mari kita simpan uang untuk pernikahan saudara laki-laki saya. Sebelum Nyonya Chen dapat mengatakan apapun, kakak tertuanya Zhu Pingchuan, yang sedang meletakkan barang-barang di punggung kuda hitam, angkat bicara. Saudaraku, ambil saja, uang yang diberikan orang tuaku untuk mempersiapkan pernikahanku 2 atau 3 kali lipat dari sebelumnya. Ambil saja. Benar, cepat simpan, keluarga kita tidak kekurangan uang. Ibuku, Nyonya Chen, berkata bahwa dia akan memasukkan uang itu ke dalam bagasi yang dibawa oleh Zupingan. Bu, uang yang kubawa cukup. Selain itu, tidak aman membawa uang sebanyak itu di jalan. Zupingan mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa? Jika Anda tidak mengeluarkannya, orang lain tidak akan tahu berapa banyak yang Anda bawa." Ibu Chen bersikeras untuk membawa uang ke Zupingan. Zupingan mengetahui situasi di rumah, dan pengeluaran keluarga sangat tinggi akhir-akhir ini. Ibu Chen dan Ayah Zhu memiliki mentalitas bertani standar dan membeli puluhan hektar tanah. Untuk menjalankan jalan menjadi tuan tanah sampai akhir, dibutuhkan banyak uang untuk membeli tanah. Meskipun keluarga tersebut juga menerima banyak penyewa, ia juga perlu membeli ternak dan peralatan pertanian, dan juga membutuhkan biaya yang besar uang untuk memukimkan kembali para penyewa. Selain itu, dibutuhkan banyak uang untuk membayar biaya duniawi. Setelah Zupingan memenangkan pemilihan, semua orang di desa tahu bahwa keluarga Zhu makmur, del, datang untuk meminjam uang dari angin musim gugur. Di dinasti Ming, yang memperhatikan klan, seseorang tidak bisa menolak begitu saja, dan harus memberikan sejumlah uang. Benar, uang dalam keluarga masih banyak. Selain uang yang terlihat, Zupingan juga memiliki beberapa rumah pribadi, yang merupakan sisa dari pemeriksaan anak laki-laki dan pemeriksaan pedesaan sedikit uang, termasuk uang untuk mengawal orang, uang yang diperoleh saat mengaudit rekening keluarga Li, del. Uang yang saya bawa benar-benar cukup. Lebih dari 100 tael perak cukup untuk dibelanjakan oleh orang-orang di desa kami untuk banyak orang. Setengah tahun sudah cukup bagi saya untuk pergi ke sana. Selain itu, karena anak saya adalah seorang kandidat,
dia bisa mendapatkan makanan dan akomodasi gratis di penginapan, kantor pemerintah, Del. Ibu akan menyimpan uangnya untuk membeli lebih banyak makanan enak untuk dimakan bersama ayah, dan menunggu putramu kembali dan mencari nafkah untukmu. Su. Pingan tersenyum dan menaiki kudanya dan menjelaskan kepada ibunya, Nyonya Chen. Ibu tidak menginginkan keputusan kerajaan, saya hanya ingin kamu mendapatkan perjalanan yang aman dan pulang dengan selamat. Kata Ibu Chen dengan air mata mengalir di wajahnya. Sambil menyeka air matanya, dia memberitahu Su Pingan apa yang harus dia perhatikan sepanjang jalan, sedang terburu-buru mengikuti ujian. Apakah kamu banyak menangis? Ayah Zhu berkata dari samping. Zhu Souyi, katakan lagi. Bukan dagingnya yang jatuh dari tubuhmu, jadi tentu saja kamu tidak merasa bersalah. Ketika Ibu Chen mendengar ini, dia berhenti menangis dan dengan marah mengulurkan tangan dan mencubit lengan Pastor Zhu. Oke, semakin banyak kamu menangis, semakin baik keberuntungan yang kamu dapatkan. Pastor Zhu memohon belas kasihan, dan ibunya, Ni Chen, menangis dan tersenyum. Suasana di halaman jauh lebih baik. Ayah, ibu, kamu harus menjaga kesehatanmu dengan baik. Anakmu dia sudah keluar berkali-kali dan bisa menjaga dirinya sendiri. Petik 2. Zhu Pingan menunggangi kuda hitam dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Ketika dia keluar, dia meminta kakak tertuanya untuk lebih berhati-hati. Saudaraku, semoga pernikahanmu bahagia sebelumnya. Haha, saat itu kakak iparmu akan berbakti kepada ayah dan ibu kami bersamamu. Saudaraku, aku akan berbuat lebih banyak ketika aku kembali. Petik 2. Selama festival laba, ketika bumi sangat dingin, Zhu Pingan mengendarai kudanya keluar dari desa Xiahe dan mulai perjalanan ke Beijing untuk mengikuti ujian. Bab 235 seekor kuda keluar ke sungai. Selama festival laba, seluruh dunia merayakannya bersama, dan kuda keluar dan menyusuri sungai. Ini adalah pertama kalinya kuda hitam melakukan perjalanan jauh. Di tengah angin dingin, ia berlari sepanjang perjalanan dengan kukunya dengan semangat yang unik. Jalan. Pedesaan yang panjang terbentang tak beraturan di bawah tapak kuda. Hei, Zhu Pingan, kenapa kamu berjalan diam-diam? Haha, kamu terlihat seperti anjing tersesat. Li Su, mengenakan jubah merah, muncul diam-diam di atas punggung kuda, dengan pakaian berkibar, wajah agak terangkat, leher putih, sepasang mata hitam besar, dan wajah penuh aura seram. Di belakangnya ada pelayan kecil Baozi, Huaer, memegang roknya dan terengah-engah mengejar nona mudanya. Mengapa kamu menyelinap di siang hari bolong? Apakah kamu di sini untuk mengantarku pergi? Zhu Pingan berhenti untuk membunuh kuda hitam itu, menatap gadis jahat Li Su, dan bertanya dengan sudut bibir terangkat. Pemikiran yang sangat indah. Siapa yang memberikannya padamu? Aku di sini untuk berjalan-jalan dengan kudaku. Aku melihat seekor katak tergeletak di punggung kuda dari kejauhan. Kupikir katak itu tampak familiar dan datang untuk melihatnya. Su berbalik dengan jijik. Dia memutar matanya, menyangkalnya, dan berkata dengan mulut kecil. Kodok, haha. Kamu ingin aku memenangkan gelar istana katak lagi? Zhu Pingan menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu bahkan memenangkan gelar istana katak. Aku melihatmu menyelinap pergi dengan sedih. Kamu jelas takut gagal dalam ujian dan ditertawakan oleh penduduk desa. Ibu kotanya adalah kumpulan bakat dari seluruh dunia. Saya melihat Anda akan sedih ketika Anda meninggalkan ibu kota. Pergilah secara diam-diam. Gadis jahat Li Su memandang Zhu Pingan dengan mata hitam besarnya, dan bibir merahnya dipenuhi dengan cibiran. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Zhu Pingan membunuh kuda hitam Met dan berangkat lagi untuk mengikuti ujian. Di persimpangan jalan, gadis jahat Li Su menyaksikan sosok Zhu Pingan menghilang di kejauhan, lalu berbalik dan membawa pelayan kecil Baozi kembali ke desa Sanghe. Siapapun yang pernah berkunjung ke kota Kaoshan, pasti tahu bahwa tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, dan di kaki pegunungan tersebut silih berganti terdapat desa-desa tandus. Setelah keluar dari jalan resmi, jalan pegunungan tidak begitu mudah untuk dilalui pasang surut. Banyak bebatuan di dalam parit yang bentuknya tidak beraturan. Orang-orang di sepanjang jalan mengulangi tarian kehidupan dalam ketidakteraturan ini,
dimulai saat matahari terbit dan diakhiri dengan matahari terbenam. Kuda hitam yang membunuh Matt baru saja meninggalkan rumah. Penuh energi, saya telah melewati kota pegunungan kota Kaohsian pada siang hari, melewati 5 atau 6 desa berturut-turut, dan beristirahat di kaki gunung yang ada aliran sungai. Zhu Ping'an untuk sementara melepaskan barang-barang dari kuda Sama dan mengikat kudanya ke batang pohon. Biarkan kuda hitam Samet juga beristirahat dan makan jerami. Zhu Ping'an sendiri juga menemukan tempat terlindung dari angin, bersandar di batu, mengeluarkan pancake yang dipanggang oleh ibunya Chen dari tasnya, dan memakannya dengan acar sayuran. Sinar matahari tidak terlalu bagus, dan awan gelap mulai mendekat. Sungai ini tertutup jerami. Di kejauhan, seorang anak gembala sedang menggiring seekor anjing kuning besar untuk menggiring dombanya pulang untuk makan siang. Anjing kuning besar itu menggonggong dengan gembira di belakang domba-domba yang sudah cukup makan rumput layu itu di negeri musim dingin yang dingin ini. Aku mengikuti tuan kecilku pulang dengan perasaan puas. Saya punya 2 pancake. Zhu Ping'an menunggu kuda hitam itu memakan jerami, lalu meletakkan barang-barang itu di atas kudanya lagi dan berangkat untuk ujian lagi. Di musim dingin, batu-batu kecil di jalan membeku dan rapuh. Ketika kuda hitam menginjaknya dengan kuku tapal kuda, batu-batu kecil itu mengeluarkan suara yang tajam dan pecah berkeping-keping. Kemudian, seolah-olah Samate Black Horse telah menemukan sesuatu yang menarik, dia berjalan khusus ke suatu tempat yang berkerikil hanya untuk mendengar suaranya. Zhu Ping'an yang menunggang kuda dirobohkan oleh Kilmet, seekor kuda hitam yang tidak punya otak. Alhasil, Zhu Ping'an menarik kendali beberapa kali untuk mengubah kebiasaan buruk kuda bebal Samet. Ini adalah pertama kalinya saya benar-benar keluar sendirian. Saya merencanakan perjalanan sendirian dan kurang pengalaman. Tidak mengetahui banyak tentang kondisi jalan dan jalan di depannya, Zhu Ping'an merindukan desa pegunungan di malam hari, dan kemudian menunggang kudanya sejauh 7 atau 8 mil di antah berantah tanpa melihat satu desa pun. Sebelum saya menyadarinya, matahari terbenam telah terbenam di pegunungan barat, membakar punggung gunung menjadi merah seperti api, dan awan gelap pun berubah warna. Lihatlah sekeliling. Ada banyak gunung, dan tidak ada jejak kehidupan. Yang ada hanya jalan pegunungan yang terbentang ke depan dan menghilang di kejauhan. Sama dan Dark Horse juga lelah, tidak ada kekuatan untuk bergegas, dan kecepatan mereka juga sangat melambat. Hal ini membuat Zhu Ping'an mengurungkan niatnya untuk kembali ke desa di belakang Bali. Zhu Ping'an sedang menunggang kuda dan melihat sekeliling. Ada banyak gunung. Tepat ketika Zhu Ping'an kecewa, dia melihat sebuah rumah kecil di kaki gunung sekitar 50 meter di sisi kiri jalan pegunungan. Dia turun dari kudanya dan memimpin Samet. Kuda hitam itu menuruni jalan pegunungan dan menuju ke rumah kecil itu melalui jalan yang hampir tak terlihat. Semakin dekat, kita dapat melihat bahwa rumah ini sepertinya adalah rumah sederhana bagi para pemburu di pegunungan untuk beristirahat sementara. Terbuat dari kayu dan jerami sebagai bahan utamanya oleh iblis Ruonan dalam perjalanan menuju ujian Tongsheng, tapi yang ini tampaknya lebih baik. Maaf, apakah ada orang di sini? Zhu Ping'an bertanya dengan keras di luar pintu dengan tangan di tangan. Tidak ada yang menjawab. Zhu Ping'an bertanya dengan lantang sebanyak 3 kali, namun tetap tidak ada yang menjawab. Diperkirakan sudah lama tidak ada orang yang tinggal di gubuk ini, dan diperkirakan para pemburu Orion jarang datang ke sini. Zhu Ping'an memimpin kuda hitam itu ke pintu, membuka kunci kaitnya dan membuka pintu. Bagian dalamnya masih bersih, tetapi sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Zhu Ping'an memimpin kuda hitam itu ke dalam kandang dan mengikatnya ke pilar. Kemudian dia mengambil barang-barang itu dari kudanya dan meletakkannya di atas tempat tidur yang terbuat dari jerami di dalam kandang. Kemudian Zhu Ping'an menemukan sabit di dalam gubuk, mengeluarkannya dari gubuk, memotong jerami dengan sabit, dan membawanya ke gubuk untuk dijadikan pakan ternak untuk membunuh kuda hitam Met. Peralatan hidup di dalam gubuk cukup lengkap, antara lain periuk besi dengan cincin gantung dan kayu bakar, beras, minyak dan garam. Zhu Ping'an meminjamnya sementara, mengambil kayu bakar dan jerami dari luar, dan membawa periuk besi tersebut ke sungai tidak jauh di belakang rumah. Ia memecahkan es dengan batu, mencuci periuk besi dengan air sungai, lalu mengisi periuk besi dengan air sungai yang dingin dan membawanya ke dalam gubuk. Masak nasi,
nyalakan api, masak, dan buat pancake. Wangi bubur millet dan lauk timun yang diasinkan oleh Ibu Chen menjadi kenikmatan tersendiri setelah seharian berlarian. Setelah makan dan minum secukupnya, dia menuangkan sisa bubur millet ke dalam baskom, lalu membawanya ke Samate Black Horse, memintanya untuk minum air panas. Setelah itu, Zhu Ping'an merapikan kembali tempat tidurnya, menutupinya dengan jerami tebal, lalu menebarkan alas tidur yang dibawanya di atas jerami tersebut, lalu menutup pintu gudang dari dalam. Setelah seharian berlarian, meski sedang menunggang kuda, saya masih sangat lelah. Untungnya ibu saya, Bu Chen, membuatkan bantalan bulu kelinci untuk pelana, agar kaki saya tidak lelah. Namun karena kelelahan, Zhu Ping'an tidak langsung beristirahat, melainkan seperti biasa ia bersiap membaca sebentar sebelum tidur. Api dinyalakan di dalam gubuk, dan kayu tebal dan tipis dicampur di dalamnya. Nyala api menyala terang, memberikan penerangan dan kehangatan. Zhu Ping'an duduk di depan api, memegang sebuah buku di tangannya, dan membaca dengan penuh minat di bawah cahaya api. Kayu bakar mengeluarkan suara berderak, dan suhu hangat menerpa dirinya. Zhu Ping'an mendengus dengan nyaman, mengubah posisi menjadi nyaman, dan melanjutkan membaca. Setelah menambahkan kayu bakar 2 kali, Zhu Ping'an menyimpan buku-bukunya dan bersiap untuk beristirahat. Dia memindahkan jerami dan kayu bakar jauh dari api untuk menghilangkan potensi bahaya keselamatan sebelum tidur. Berbaring di tempat tidur, menghadap ke jendela, Anda dapat melihat jendela tanpa halangan. Awan gelap menutupi bulan, dan tidak ada jejak orang di sekitarnya. Sungguh kesepian yang tak terlukiskan.